Oke, kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Aisyah Marzukoh, NIM C021221090 dari kelas Psikologi C. Di video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim yang mempunyai subjudul Potensi Kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, dan yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya. Kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Nah, itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya dapat pulih, dan yang kedua, sumber daya tak dapat pulih. Yang pertama, sumber daya dapat pulih dapat kita artikan sebagai sumber daya yang secara alami bisa reproduksi sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah jenis-jenis hewan laut seperti ikan pelagis besar atau kecil, udang, ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, atau pulau-pulau kecil. Dan yang kedua ada sumber daya tak dapat pulih, yang mana itu terbagi menjadi 4 potensi. Yang pertama adalah bahan tambang dan mineral seperti bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, titanium, emas, dan kromium. Lalu yang kedua ada minyak dan gas bumi. Yang ketiga ada energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, dan angin. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa lingkungan seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Nah, keempat ini merupakan potensi pembangunan ekonomi yang berupa berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Lalu Lalu yang kedua adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran pantai. Yang pertama ada perikanan tangkap yang menghasilkan 6,4 juta ton per tahun. Lalu yang kedua ada perikanan budidaya yang menghasilkan 47 juta ton per tahun, di mana dua sektor ini atau dua sektor kegiatan ini yang biasa dilakukan oleh para nelayan. Lalu yang ketiga ada industri pengolahan produk perikanan. Yang keempat ada industri bioteknologi, itu contohnya seperti biota-biota laut yang dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik, makanan, minuman, dan di industri farmasi. Terus yang kelima ada pariwisata bahari dan pantai. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mempunyai pantai yang dengan keindahannya yang sangat indah sekali, dan yang di Indonesia yang terkenal adalah Bali. Dan Indonesia mempunyai panjang pantai sepanjang 81.000 km. Lalu yang keenam ada pertambangan dan energi, yang ketujuh ada perhubungan laut seperti pelabuhan, yang kedelapan ada industri kapal, bangunan laut dan pantai, yang kesembilan ada ekosistem pesisir dan laut seperti hutan pantai atau mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Yang ke-10 ada pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Dan yang ke-11 ada benda-benda berharga bawah laut seperti kapal tenggelam dari zaman Kerajaan Majapahit yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Nah, itu adalah potensi-potensi kemaritiman yang bisa dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai dalam sektor kegiatan. Nah, dari potensi kelautan yang kaya dan beragam, ternyata terdapat tantangan di dalamnya, seperti bagaimana cara kita atau bagaimana cara masyarakat mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sudah seharusnya dikelola dan diberdayakan dengan sebijak-bijaknya guna untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Oke, mungkin saya akan menunjukkan bagaimana gambaran potensi kemaritiman Indonesia itu ada di sini. Nih, kita bisa lihat di sini ada hutan mangrove yang bisa kita temukan di berbagai daerah pantai yang tersebar di Indonesia. Terus ada juga ini ikan yang sangat banyak sekali tentunya. Dan ini biota-biota laut yang ada di dalam laut pasti sangat beragam dan sangat indah sekali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.